Pernahkah kalian merasakan sebuah keheningan yang begitu nyaring hingga telinga kalian terasa sakit karenanya? Keheningan yang bukan berarti tidak ada suara, melainkan ketiadaan jiwa yang biasanya mengisi setiap sudut ruang. Itulah yang aku rasakan sejak suamiku pergi untuk selamanya. Di rumah ini, di kursi kayu jati yang biasanya ia duduki sambil menyesap kopi hitam tanpa gula, sekarang hanya ada debu halus yang menari-nari di tiup angin sore. Aku duduk di sini, menatap jendela yang menampilkan senja berwarna jingga keunguan. Namun mataku tidak bener-bener melihat keindahan itu. Yang aku lihat hanyalah pantulan diriku sendiri di kaca jendela. Seorang wanita paruh-baya dengan gurat kesedihan yang mulai memahat wajahnya. Aku adalah seorang janda yang mencoba tegar. Namun kenyataannya, aku hanyalah seorang wanita yang sedang hancur, berkiping-haping di dalam kebisuan. Semua orang bilang waktu akan menyembuhkan. Tetapi bagiku, waktu hanyalah pengingat bahwa jarak antara aku dan suamiku semakin menjauh setiap detiknya. Rumah ini terasa terlalu luas untuk satu orang. Suara detak jam dinding di ruang tamu terdengar seperti dentum martil yang menghantam dadaku. 1, 2, 3. Setiap detiknya terasa seperti beban yang sangat berat. Aku berharap bisa memutar waktu. Atau setidaknya, aku berharap ada seseorang yang benar-benar bisa mendengar teriakan minta tolong yang aku simpan ropet-ropet di balik senyum tipis yang aku paksakan. Setiap kali ada tamu berkunjung, putri kandungku, satu-satunya darah dagingku yang tersisa, sering datang berkunjung. Dia datang dengan membawa buah-buahan, menanyakan apakah aku sudah makan atau apakah tekanan darahku stabil. Dia anak yang baik, sangat baik. Namun, ada sesuatu yang hilang dalam interaksi kami. Dia seolah-olah hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang anak, memberikan perhatian yang teknis, namun gagal menyentuh inti dari luka yang sedang menganga di hatiku. Dia sering berkata, "Ibu harus kuat, ibu harus mengikhlaskan ayah. Hidup terus berjalan." Kata-kata itu, meski benar, justru terasa seperti duri yang menusuk. Seolah-olah kesedihanku adalah sesuatu yang harus cepat-cepat diselesaikan agar tidak mengganggu rutinitas. Hidupnya yang sibuk sebagai wanita karier dan seorang ibu muda, aku merasa tidak terlihat. Aku merasa seperti bayangan di rumahku sendiri. Putriku sering berbicara tentang masa depan, tentang rencana liburan, atau tentang perkembangan cucuku, tanpa pernah sekalipun duduk diam bersamaku dan membiarkan aku menangis tanpa harus merasa dihakimi. Dia takut pada air mataku. Dia menghindarinya. Siliolala kesedihan adalah penyakit menular yang mematikan. Dan disitulah letak kesepian yang paling mendalam. Yakni ketika kau dikelilingi oleh orang-orang tercinta, namun kau merasa jiwamu berada di kutub yang paling sunyi sendirian. Namun, di tengah isolasi emosional yang aku rasakan, sebuah ketukan pintu yang berbeda mulai terdengar. Bukan ketukan terburu-buru seperti putriku, melainkan ketukan yang tenang, sabar, dan penuh pertimbangan. Ketukan itu berasal dari suaminya, menantuku, seseorang yang secara biologis tidak memiliki ikatan darah denganku. Namun, entah bagaimana, dia memiliki antena emosional yang mampu menangkap frekuensi kepedihanku yang paling halus sekalipun. Awalnya aku mengira itu hanya kesopanan biasa. Namun lama-kelamaan aku menyadari bahwa dia melihat apa yang orang lain sengaja abaikan. Dia melihat kegelisahan di mataku. Dia melihat bagaimana tanganku sedikit gemetar saat memegang cangkir teh. Dan dia tidak memintaku untuk berhenti bersedih. Malam itu, di bawah temaram lampu teras, aku merenung sendirian. Kegelisahan batin ini terus menghantui. Mengapa orang yang paling dekat denganku justru terasa paling jauh? Dan mengapa orang yang seharusnya hanya menjadi anggota keluarga tambahan justru mulai menjadi jembatan bagi jiwaku yang hampir tenggelam? Aku bertanya-tanya dalam hati, apakah ini bentuk perlindungan Tuhan ataukah sebuah dinamika keluarga
yang selama ini salah aku pahami. Aku merasa sangat bersalah karena merasa lebih dipahami oleh menantuku daripada putriku sendiri. Ada rasa malu yang terselip, rasa tidak enak hati yang terus mengusik tidurku. Mengapa empati ini datang dari tempat yang tidak pernah aku duga? Aku takut jika kedekatan emosional ini disalahartikan. Padahal yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang mau mengakui bahwa aku sedang tidak baik-baik saja, tanpa berusaha memperbaikiku secara paksa. Kegelisahan ini terus berputar di kepalaku, seperti labirin yang tidak memiliki pintu keluar, membuatku terus terjaga di malam-malam yang dingin dan sunyi. Nama saya adalah Rahma. Sebagian besar hidup saya habiskan untuk menjadi istri yang berbakti dan ibu yang selalu mengutamakan kebutuhan keluarga di atas keinginan pribadi. Saya dibesarkan dalam nilai-nilai tradisional yang mengajarkan bahwa kekuatan seorang wanita diukur dari seberapa tenang dia bisa menanggung beban di pundaknya tanpa mengeluh. Selama 30 tahun pernikahan saya dengan almarhum Mas Gunawan, kami melewati banyak hal. Kami membangun segalanya dari nol, dari rumah kecil yang atapnya bocor hingga bisa memberikan pendidikan terbaik untuk putri tunggal kami, Sari. Mas Gunawan adalah pusat semesta saya. Dialah orang yang tahu cara menenangkan saya hanya dengan satu usapan di punggung. Ketika dia pergi secara mendadak karena serangan jantung 6 bulan yang lalu, semesta saya runtuh. Saya merasa seperti sebuah planet yang kehilangan matahari, kehilangan gravitasi, dan kini hanya melayang tanpa arah di ruang hampa yang dingin. Sari, putri saya, adalah kebanggaan kami. Dia cerdas, mandiri, dan memiliki karier yang sangat cemerlang. Namun, kemandirian yang saya ajarkan padanya ternyata menjadi pedang bermata dua. Sari tumbuh menjadi pribadi yang sangat logis, sangat praktis, namun sedikit kaku dalam hal perasaan. Sejak pemakaman ayahnya, Sari langsung mengambil kendali atas segalanya. Dia mengurus asuransi, dia merapikan dokumen-dokumen bank, dan dia bahkan mengatur jadwal kunjungan agar saya tidak merasa sendirian. Namun, setiap kali saya mencoba memulai percakapan tentang betapa saya merindukan suara tawa ayahnya di pagi hari, Sari akan segera memotongnya dengan kalimat, "Ibu, jangan diingat-ingat terus. Nanti malah sakit hati sendiri. Lebih baik kita fokus ke masa depan." Kalimat itu, meski dimaksudkan untuk menguatkan, justru membuat saya merasa bahwa kesedihan saya adalah sebuah kesalahan yang membebani. Di sisi lain, ada sosok Bagas, menantu saya. Bagas adalah pria yang tenang, tidak banyak bicara, dan selalu tampak berada di latar belakang saat kami sedang berkumpul keluarga. Selama ini saya menganggap Bagas hanyalah pelengkap dalam hidup Sari. Saya tidak pernah bener-bener mencoba mengenalnya lebih dalam, karena fokus saya selalu pada putri saya dan cucu-cucu saya. Namun, justru dalam kesunyian masa janda saya ini, karakter Bagas mulai terpancar dengan cara yang sangat lembut. Bagas tidak pernah menasihati saya. Dia tidak pernah menyuruh saya untuk berhenti menangis. Sebaliknya, setiap kali dia datang menjemput Sari atau mengantarkan titipan makanan, dia akan menyempatkan diri duduk di ruang tamu selama beberapa menit. Dia akan bertanya tentang hal-hal kecil, seperti bagaimana kabar tanaman anggrek yang dulu sering dirawat Mas Gunawan, atau menanyakan apakah keran air di kamar mandi belakang masih bocor. Saya mulai menyadari bahwa ada ketulusan yang luar biasa dalam diri Bagas. Dia tidak memperlakukan saya seperti seorang pasien yang harus disembuhkan dari penyakit kesedihan, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang berproses dengan kehilangannya. Suatu sore, ketika hujan turun sangat deras, Bagas datang sendirian. Sari sedang ada rapat penting di kantornya, dan Bagas datang hanya untuk memastikan bahwa saya tidak ketakutan karena suara petir yang sangat kencang, sesuatu yang sangat dibenci oleh Mas Gunawan,
karena dia tahu saya punya trauma masa kecil terkait badai. Sari mungkin lupa akan hal itu, karena dia terlalu sibuk dengan dunianya yang serba cepat. Tapi Bagas, dia ingat, dia masuk dengan membawa payung yang basah kuyup, hanya untuk berkata, "Ibu, saya tadi lewat daerah sini. Saya ingat ibu mungkin butuh teman sebentar sampai hujannya reda." Tindakan-tindakan kecil seperti itulah yang mulai membangun rasa empati yang mendalam di hati saya. Bagas memperlakukan saya dengan rasa hormat yang melampaui sekadar status menantu dan ibu mertua. Dia sering membawakan majalah otomotif tua atau koran-koran lama yang dulu sering dibaca almarhum suami saya, hanya agar saya merasa kehadiran Mas Gunawan masih ada di sekitar sini. Dia tidak mencoba menghapus kenangan itu. Justru dia membantu saya memeluk kenangan tersebut agar tidak lagi terasa menyakitkan. Saya melihat betapa Bagas sangat mencintai istrinya, Sari. Namun dia juga memiliki ruang di hatinya untuk peduli pada ibu mertuanya yang kesepian ini. Tanpa mengharapkan pujian atau imbalan apapun, hubungan kami yang rumit ini sebenarnya bukan karena adanya rahasia gelap, melainkan karena adanya ketimpangan emosional. Saya merasa bersalah karena setiap kali Bagas datang, saya merasa lebih tenang daripada saat Sari datang. Saya merasa seperti mengkhianati putri saya sendiri. Sari adalah darah daging saya, orang yang saya lahirkan dengan susah payah. Tapi mengapa kenyamanan justru saya temukan pada orang asing yang masuk ke keluarga kami melalui sebuah pernikahan? Niat saya tulus, saya hanya ingin merasakan kedamaian. Namun, batin saya terus bergejolak. Apakah saya yang terlalu sensitif? Ataukah Sari yang memang telah kehilangan sentuhan kemanusiaannya karena tekanan hidup? Saya mencoba membangun simpati pada Sari, membayangkan betapa berat bebannya sebagai ibu bekerja. Namun, hati kecil saya tetap tidak bisa berbohong bahwa kehadiran Bagas adalah oase yang menyelamatkan saya dari kekeringan jiwa yang berkepanjangan. Hari-hari berlalu, dan ketegangan yang tak kasat mata mulai merayap di antara kami bertiga. Saya berada di posisi yang sangat sulit, terjepit di antara rasa syukur atas perhatian Bagas dan rasa bersalah terhadap Sari. Suatu sore, suasana di ruang makan terasa sangat kaku. Sari datang dengan wajah lelah, matanya tidak lepas dari layar ponselnya. Sementara Bagas duduk di hadapannya sambil sesekali melirik ke arah saya. Saya mencoba memulai percakapan, menceritakan tentang kenangan manis saat almarhum ayah Sari pertama kali membelikan saya tanaman kaktus kecil yang sekarang sudah tumbuh besar di halaman. Namun, respon Sari sangat dingin. Dia hanya bergumam tanpa menoleh. "Ibu, jangan terlalu banyak melamunkan masa lalu. Fokus saja pada kesehatan ibu. Oh ya, besok Bagas tidak bisa mampir ke sini karena kami ada acara di kantor saya." Pernyataan itu terasa seperti tamparan halus. Saya melihat Bagas terdiam. Dia ingin membela diri atau mungkin ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memilih untuk menunduk dan melanjutkan makannya. Disitulah saya merasakan sebuah konflik batin yang luar biasa. Saya merasa Sari seolah sedang membatasi ruang gerak Bagas untuk membantu saya. Mungkin karena dia merasa tersaingi, atau mungkin karena dia menganggap empati suaminya itu sebagai sesuatu yang berlebihan. Kesalahpahaman ini tidak diucapkan dengan kata-kata kasar, melainkan melalui bahasa tubuh yang sangat menyakitkan. Saya mulai merasa seperti beban seorang ibu yang kehadirannya justru menciptakan keretakan kecil dalam rumah tangga anaknya sendiri. Tekanan mental yang saya rasakan bukan karena perlakuan buruk, melainkan karena rasa tidak dimengerti yang semakin menebal. Sari tidak memahami bahwa ketika saya membicarakan ayahnya, saya bukan sedang terjebak di masa lalu. Saya hanya sedang merawat cinta saya. Sementara Bagas, dia memahami itu tanpa perlu saya jelaskan panjang lebar. Pernah suatu ketika, saat Sari sedang di kamar mandi,
Bagas menghampiri saya di dapur. Dia tidak menyentuh saya. Dia hanya berdiri di dekat meja makan dan berkata dengan suara yang sangat rendah, "Ibu, jangan dipikirkan ucapan Sari. Dia hanya lelah. Saya tetap akan mampir sebentar setiap pulang kerja untuk memastikan ibu tidak kekurangan apapun. Saya tahu ayah akan senang kalau ada yang menjaga ibu." Kata-kata Bagas itu, meski sangat tulus, justru menambah rasa bersalah di dada saya. Saya merasa seperti memiliki rahasia dengan menantu saya sendiri. Padahal niat kami berdua sangatlah murni. Saya merasa berdosa karena merasa lebih nyaman berbicara dengan Bagas dibandingkan dengan anak kandung saya. Apakah saya ibu yang buruk? Mengapa saya tidak bisa berkomunikasi dengan Sari sehangat saya berkomunikasi dengan Bagas? Konflik emosional ini membuat saya sering menangis di malam hari. Saya merasa terjebak dalam ruang kaca yang gelap, di mana saya bisa melihat mereka, tapi tidak bisa menyentuh hati putri saya sendiri. Saya takut jika suatu saat Sari tahu betapa sering Bagas mendengarkan keluh kesah saya, dia akan salah paham dan menganggap ada sesuatu yang tidak wajar. Padahal ini murni tentang dukungan emosional antara orang tua dan anak mantu. Puncak dari kegelisahan ini terjadi ketika Sari secara tidak sengaja menemukan buku harian saya yang tergeletak di meja rias. Di sana saya menuliskan betapa bersyukurnya saya atas kehadiran Bagas yang telah menggantikan peran pendengar yang dulu dimiliki ayahnya. Wajah Sari berubah pucat. Dia tidak marah besar, tapi matanya menunjukkan luka yang mendalam. Dia merasa gagal sebagai seorang putri. Dia merasa perannya telah digantikan oleh orang lain dalam kehidupan ibunya. Dia menatap saya dengan pandangan yang penuh dengan tekanan mental, seolah-olah bertanya, apa yang kurang dari semua materi dan perhatian medis yang kuberikan? Bu, di saat itu, saya ingin berteriak bahwa saya tidak butuh uang atau obat-obatan. Saya hanya butuh didengar. Namun, lidah saya keluh. Keheningan di antara kami malam itu terasa lebih berat daripada batu nisan suami saya. Kami berdua soma-soma terluka oleh cinta yang salah dalam penyampaiannya. Malam itu, setelah Sari membaca buku harian saya, suasana rumah seolah membeku. Sari hanya diam. Tangannya gemetar saat menutup buku itu. Lalu dia bergegas keluar dari kamar saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya terduduk di pinggir ranjang, merasa jantung saya berdegup kencang karena rasa takut yang luar biasa. Saya takut telah menghancurkan hubungan dengan putri saya sendiri. Namun, alih-alih mendengar suara pintu depan yang dibanting, saya mendengar suara isak tangis yang tertahan dari arah dapur. Dengan langkah yang berat dan ragu-ragu, saya menyeret kaki saya menuju sumber suara itu. Di sana, saya melihat pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Sari sedang duduk di kursi meja makan, menundukkan kepala di atas lipatan tangannya, sementara Bagas berdiri di sampingnya. Dengan lembut mengusap bahu istrinya itu, sebuah gerakan yang penuh dengan dukungan persaudaraan dan cinta suami istri yang sehat. Bagas menatap saya saat saya masuk ke dapur. Matanya tidak memancarkan kemarahan, melainkan sebuah pengertian yang sangat dalam. Dia memberi isyarat dengan anggukan kecil agar saya mendekat. Dengan suara yang sangat pelan dan penuh kehati-hatian, Bagas berkata, "Sari, ibu ada di sini. Bicara jugalah dengan ibu, bukan hanya menangis." Sari mengangkat kepalanya, matanya sembab dan merah. Di momen itulah, dinding pertahanan yang selama ini dia bangun tinggi-tinggi runtuh sepenuhnya. Dia mulai berbicara, bukan dengan nada ketus seperti biasanya, melainkan dengan suara seorang anak kecil yang merasa kehilangan arah. Dia mengakui bahwa selama ini dia bersikap kaku dan dingin karena dia sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapi kesedihannya sendiri atas kepergian ayahnya. Dia takut jika dia ikut larut dalam kesedihan bersama saya, dia tidak akan kuat untuk menopang hidupnya sendiri. "Ibu," ucap Sari dengan suara parau,
Aku minta maaf. Aku pikir dengan mencukupi semua kebutuhan materi ibu, aku sudah menjadi anak yang baik. Aku tidak sadar bahwa aku justru membuat ibu merasa semakin sendirian. Aku merasa iri dan malu karena Bagas bisa melihat apa yang tidak bisa kulihat. Aku merasa seperti orang asing di hidup ibu. Saya mendekat, lalu dengan tangan yang masih gemetar, saya memeluk putri saya itu. Kami berdua menangis seadeh-jadenia, meluapkan semua beban yang selama ini kami simpan masing-masing. Itu adalah tangisan pertama kami bersama sejak pemakaman Mas Gunawan. Di dalam pelukan itu, saya merasa beban yang menghimpit dada saya selama berbulan-bulan mulai terangkat satu persatu. Bagas tetap berada di sana, tidak ikut campur, namun kehadirannya memberikan rasa aman yang luar biasa. Dia kemudian menjelaskan kepada Sari dengan cara yang sangat dewasa bahwa perhatian yang dia berikan kepada saya bukanlah untuk menggantikan posisi Sari, melainkan untuk menjaga apa yang paling berharga bagi istrinya. Bagas berkata bahwa dia belajar banyak tentang arti cinta yang tulus justru dari melihat bagaimana mendiang ayah mertuanya mencintai saya. Dia hanya ingin meneruskan estafet kebaikan itu agar saya tidak merasa kehilangan dunia saya sepenuhnya. Penjelasan Bagas yang jujur dan tanpa pretensi itu membuat Sari akhirnya menyadari bahwa empati bukanlah sebuah kompetisi. Itu adalah tentang saling mengisi kekosongan yang ada di momen yang menyentuh itu. Kami bertiga duduk melingkar di meja makan, tempat yang biasanya hanya penuh dengan keheningan yang menyesakkan. Kami mulai berbicara tentang banyak hal, tentang ketakutan saya akan masa depan, tentang tekanan kerja Sari, dan tentang bagaimana kami harus mulai melangkah sebagai keluarga yang utuh. Bagas berhasil menjadi jembatan yang menghubungkan kembali dua hati yang sempat terputus karena ego dan ketidaktahuan. Saya melihat putri saya mulai belajar untuk mendengarkan, dan saya pun belajar untuk memaafkan ketidaksempurnaannya sebagai seorang anak. Kehangatan yang selama ini hilang dari rumah ini seolah merambat kembali, masuk melalui sela-sela pintu dan jendela, menyelimuti kami dengan sebuah pengertian baru bahwa keluarga bukan hanya soal hubungan darah, tapi soal siapa yang mau tetap tinggal dan mendengarkan di saat dunia sedang sunyi. Kehidupan setelah malam itu tidak serta-merta berubah menjadi sempurna. Namun segalanya terasa jauh lebih ringan. Rumah yang dulu terasa luas dan menakutkan, kini kembali memiliki ruhnya. Saya belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa luka kehilangan tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengannya, asalkan kita tidak menanggungnya sendirian. Sari kini lebih sering duduk diam di samping saya, hanya untuk sekadar memegang tangan saya atau mendengarkan cerita-cerita lama tentang ayahnya tanpa lagi berusaha mengalihkan pembicaraan. Dia mulai mengerti bahwa seorang ibu tidak selalu butuh solusi. Terkadang kami hanya butuh kehadiran yang utuh. Perspektif saya tentang hubungan keluarga pun berubah secara mendalam. Saya menyadari bahwa cinta dan empati tidak selalu mengalir melalui garis keturunan yang sama. Sosok Bagas, menantu saya, telah mengajarkan saya bahwa kebaikan hati adalah bahasa universal yang melampaui status biologi. Dia tetap menjadi pendengar yang setia. Namun sekarang, dia melakukannya bersama Sari. Mereka berdua menjadi penopang yang kokoh bagi masa tua saya. Pengalaman ini membuka mata saya bahwa seringkali Tuhan mengirimkan pertolongan melalui pintu yang paling tidak kita duga. Kita hanya perlu membuka hati dan membuang prasangka agar bisa melihat cahaya yang dikirimkan kepada kita. Sekarang, setiap kali saya menatap kursi kosong milik almarhum suami saya tidak lagi merasa sesak. Saya tersenyum karena saya tahu bahwa nilai-nilai kasih sayang yang dia ajarkan tetap hidup melalui cara Bagas menjaga keluarga ini. Saya merasa damai dengan masa lalu saya dan mulai berani menatap masa depan yang penuh keraguan itu dengan kepala tegak. Kesepian
bukan lagi musuh saya, melainkan ruang untuk saya bersyukur atas setiap detik kebersamaan yang masih saya miliki dengan anak dan menantu saya. Saya belajar memaafkan ketidaksempurnaan anak saya, dan saya belajar menerima ketulusan dari menantu saya tanpa rasa bersalah lagi. Pesan saya bagi siapapun di luar sana yang sedang berjuang melawan kesepian yang mendalam, atau bagi kalian yang merasa tidak dimengerti oleh keluarga sendiri, janganlah menutup diri. Terkadang, sumber penghiburan itu ada tepat di depan mata kita. Mungkin dalam diri seseorang yang selama ini kita anggap asing, atau sekadar pelengkap dalam hidup kita. Jangan biarkan ego menghalangi kita untuk menerima empati dari orang lain. Keluarga bukan hanya tentang siapa yang melahirkan siapa, tetapi tentang siapa yang bersedia membasuh air mata kita saat dunia terasa begitu kejam. Selesaikanlah setiap konflik dengan kedewasaan, karena di balik setiap kesalahpahaman, biasanya ada rasa cinta yang hanya salah dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menemani perjalanan batin saya sejauh ini. Saya berharap kisah saya bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk lebih peka terhadap perasaan orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua yang mungkin sedang bersembunyi di balik keheningan mereka. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kedinginan emosional. Mari kita bangun jembatan, bukan dinding, di dalam rumah tangga kita. Semoga kedamaian selalu menyertai rumah kalian, sebagaimana kedamaian itu kini telah menetap kembali di hati saya. Pesan moral: keluarga adalah tempat di mana empati harus tumbuh subur tanpa memandang batasan biologis. Kedewasaan dalam berkomunikasi dan ketulusan dalam mendengarkan adalah kunci untuk menyembuhkan luka batin. Jangan pernah meremehkan tindakan kecil seseorang, karena bisa jadi itulah jawaban atas doa-doa kita di tengah kesepian. Terima kasih telah menyimak cerita di channel Tante Iena. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau memberikan sudut pandang baru dalam hubungan keluarga, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada orang tersayang sebagai pengingat betapa berharganya kehadiran mereka. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.